Gua kalau misalnya diperbolehkan untuk memberikan suatu saran dan gua hanya boleh menyampaikan satu saran, gua bakal bilang ke setiap orang untuk membaca buku. Kalau misalnya ditanya kenapa, gua bakal jawab karena membaca buku bakal mengubah hidup lo. Teman-teman, gua dulu bukan orang yang suka dengan membaca. Gua sangat benci segala sesuatu yang berkaitan dengan tulisan. Gua sangat benci dengan membaca, gua sangat membenci juga dengan menulis. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan tulisan. Jadi gue nggak bisa itu ngebaca kayak misalnya novel. Novel yang isinya 80-90% itu tulisan gitu. Gue ngelihatnya aja itu udah enak, apalagi gue baca. Gue mentok-mentok dulu bisanya itu ngebaca mungkin komik kali ya, yang ada gambarnya, jadi nggak tulisan doang. Itu mungkin masih bisa gue baca. Lebih tepatnya itu 2 tahun yang lalu teman-teman. Tapi sekarang, gue itu sangat suka dengan membaca. Gue sangat cinta dengan membaca. Dan membaca itu menjadi salah satu hal yang selalu gue nantikan setiap harinya. Ketika gue misalnya terlalu banyak hal yang harus gue kerjakan, sampai gue nggak bisa membaca, gue bakal merasa bersalah gitu. Iya teman-teman, sampai seperti itu. Gue udah ngebaca beberapa buku. Kebanyakan itu adalah buku non-fiksi, ada juga beberapa novel teman-teman. Sebentar ya teman-teman, gue bakal ambil dulu. Ya teman-teman, ini gue gak tahu ini kelihatan atau enggak ya. Ini buku-buku yang udah gue baca sejauh ini teman-teman. Sebenarnya nggak banyak ya, kalau misalnya dalam jangka waktu 2 tahun ya. Mungkin ini masih sedikit gitu. Tapi ini buku-buku yang gue baca, ada juga beberapa novel yang udah gue baca. Tapi kebanyakan ini ya buku non-fiksi. Kebanyakan buku-buku ini tuh adalah buku-buku self improvement. Nah, itu misalnya ya, teman-teman, gue bakal kasih lihat dari buku-buku yang gue baca. Misalnya itu ada juga buku-buku komunikasi, kalau teman-teman tahu. Buku-buku komunikasi misalnya kayak How to Win Friends ini and Influence People dari Dale Carnegie. Ini buku yang populer banget, teman-teman. Gue juga beli ini karena katanya itu sangat bagus gitu. Gue beli buku ini dulu karena gue mempunyai masalah dengan komunikasi ya teman-teman. Gue adalah seorang yang introvert, jadi gue sedikit kesulitan lah gitu ketika berkomunikasi dengan orang banyak terutama ya. Gue beli buku ini karena gue tahu mungkin aja buku ini bisa bagus karena terkenal ya teman-teman. Nah juga ada buku-buku komunikasi lain ya teman-teman. Misalnya itu kayak ini, ini buku How to Talk to Anyone. Ini buku gue beli dalam bahasa Inggris. Dan jujur aja belum gue selesain, teman-teman, masih setengah gue baca. Ada juga ya teman-teman buku-buku yang berkaitan dengan filsafat gitu. Misalnya ini, gue punya 3 buku teman-teman dengan filsafat. Jadi gue sangat suka dengan topik filsafat. Terutama ya, gue sangat suka dengan topik filsafat Stoicism, kalau teman-teman tahu. Ini ada 3 buku. Ada buku lokal, ya pasti teman-teman tahu lah, gak mungkin nggak tahu. Ini ada filosofi teras. Ini terkenal banget gitu belakangan ini, beberapa tahun yang belakang ini. Lalu ada juga buku-buku dari Marcus Aurelius yang membahas Stoicism juga. Ada juga buku dari Seneca teman-teman, gue baru beli ini dan baru gue baca seperempatnya aja. Nah ini udah gue baca habis teman-teman. Sangat banyak buku yang gue beli. Ini sekarang buku yang gue baca tentang psikologi. Gue juga ada baca-baca beberapa buku tentang psikologi juga. Kayak misalnya ini buku yang terkenal banget. Dan gue sangat suka dengan hal yang diajarkan di sini teman-teman. Tapi gue gak bakal bahas itu sekarang. Lalu ada juga esensialisme. Ini buku yang ngajarin suatu konsep untuk membedakan apa yang benar-benar penting bagi kita dan juga apa yang nggak penting dan gimana cara kita menghilangkan hal-hal yang nggak penting itu. Dan terkhususnya, teman-teman, ini buku pertama gua. Ini buku yang menjadi titik awal, titik balik mungkin juga gua itu cinta dengan membaca gitu. Ini buku pertama yang gue beli di tahun 2000 berapa ya? 2023 atau 2024 ya teman-teman. Pokoknya ini buku pertama. Gue beli buku ini dulu karena gue mempunyai suatu masalah. Yaitu gue gak bisa konsisten dengan apa yang gue lakukan gitu. Entah itu kebiasaan, membangun kebiasaan baik, atau apapun itu. Dan gue dengar ini buku ini dibahas di mana-mana pada saat itu. Sangat terkenal banget lah ya buku ini, dan gue rasa teman-teman juga tahu. Buku Atomic Habits intinya ini ngajarin gimana cara kita itu ngebentuk kebiasaan baru dan kita bisa konsisten dalam membentuk kebiasaan tersebut gitu. Dan juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk atau yang kurang baik. Ini titik awal gue suka dengan buku. Ya, dan ya setelah gue membaca buku ini, gue nggak kecewa, gue sangat
suka dengan isinya, dan juga pasti masalah yang gue alami itu pada saat itu teratasi ya teman-teman. Sangat banyak konsep-konsep yang gue terapkan dari buku ini, gue nggak bisa hitung ya teman-teman. Gue sangat bersyukur gitu bisa ngebaca buku ini, dan karena gue ngebaca buku ini, akhirnya gue ngelanjutin terus membaca dan sampai saat ini. Nah teman-teman, itu adalah contoh gimana membaca itu bisa ngubah hidup kita. Misalnya tadi gue ngebahas itu adalah buku Atomic Habits. Di buku Atomic Habits ini, gue mengatasi masalah gue, di mana gue yang mempunyai kesulitan untuk konsisten dalam membangun suatu kebiasaan baru, itu dibantu oleh buku ini. Gue mendapatkan bantuan dari buku ini untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Dan teman-teman, hal yang pengen gue bahas pada video kali ini terkhususnya ya, bukan tentang itu. Yaitu memang memberikan dampak terhadap kehidupan kita gitu. Ketika kita membaca, itu kan ada value yang bisa diambil ya. Ada pelajaran yang bisa diambil dan kita terapkan dalam hidup kita. Dan gue pikir semua orang tahu gitu dengan konsep tersebut. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas teman-teman. Gue bakal bahas dari sisi perspektif yang sedikit berbeda. Bisa dibilang ini adalah sisi yang mungkin menimbulkan pro kontra gitu tentang membaca buku ya. Karena gini, sangat banyak orang ya teman-teman itu mengatakan kalau ketika kita itu membaca buku, kita jangan hanya menjadi passive reader. Kita harus menjadi active reader gitu. Nah, bedanya apa? Singkatnya teman-teman, passive reader itu ya namanya udah pasif ya. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang cuma membaca buku. Tapi mereka nggak melakukan apapun terhadap hidup mereka dari pelajaran-pelajaran yang udah mereka dapat dalam suatu buku. Sedangkan aktif itu ya, seperti namanya aktif. Artinya mereka itu aktif gitu dalam menerapkan pelajaran-pelajaran yang mereka dapat dari buku, dari membaca buku. Nah, salah satu contoh dari aktif itu yang tadi gue lakukan adalah dari buku ini. Gue mengatasi masalah gue dengan konsep-konsep yang ada di dalam buku ini. Terkhususnya dalam masalah untuk membentuk kebiasaan baru. Tapi teman-teman, menurut gue punya satu opini yang sangat kontroversi ya mungkin ya dari membaca buku. Menurut gue nggak ada salahnya itu menjadi seorang passive reader. Nggak ada salahnya ketika kita itu cuman membaca dan mengonsumsi informasi gitu. Gue coba jelaskan dengan contoh aja ya teman-teman mungkin. Misalnya tadi, gue bilang, gue sangat suka dengan topik yang namanya itu filsafat. Ya benar teman-teman, gue belakangan ini filsafat itu menjadi salah satu topik yang sangat gue sukai. Dan filsafat yang gue dalami terkhususnya itu adalah stoicism atau stoik. Tapi gini, filsafat itu kan gak hanya stoik. Filsafat itu bisa dibilang adalah suatu seni hidup. Dan seni hidup itu ada banyak gitu. Misalnya ada stoik, dan contohnya lagi mungkin ada nihilism. Sangat banyak filsafat-filsafat lain, seni-seni hidup lain, yang itu mungkin sejalan dengan stoik, dan mungkin tidak sejalan dengan stoik gitu. Tapi menurut gua, nggak ada salahnya ketika kita itu mempelajari sesuatu yang bertentangan dengan hal yang kita percayai gitu, atau hal yang kita dalami. Contohnya adalah gue mendalami filsafat stoicism. Apakah gue salah itu? Gitu. Ketika gue membaca buku lain yang memberitahu tentang ilmu filsafat atau seni hidup lain, misalnya nihilism, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, ya nggak ada salahnya teman-teman. Apa salahnya dari ketika kita itu belajar gitu. Ketika kita itu hanya ingin membaca untuk mendapatkan informasi, hanya untuk ingin memahami. Dan ini adalah yang menarik dari salah satu manfaat yang menurut gue dari membaca buku dan yang sangat gue sukai, ya teman-teman. Itu adalah menurut gue membaca buku itu bisa memberikan kita suatu perspektif baru. Kenapa dia bisa memberikan perspektif baru? Karena seperti yang gue bilang tadi, kita itu nggak perlu harus setuju dengan sesuatu untuk mempelajari sesuatu. Kita nggak perlu harus pro dengan sesuatu hanya untuk ingin memahami hal tersebut. Ya kan nggak ada salahnya kita ingin tahu, nggak ada salahnya kita itu ingin belajar, kita ingin memahami gitu. Dan ketika kita melakukan hal ini ya teman-teman, ketika kita memahami sesuatu, kita paham kalau itu ada dan bagaimana itu bekerja. Nah, ini menurut gue menambahkan perspektif kita sebagai manusia, bagaimana cara kita memandang dunia ini, hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita itu memahami hal-hal yang ada di sekitar kita dengan lebih baik, kita akan bisa membentuk dan menjalani suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, jadi itu yang pengen gue bahas teman-teman. Dan unik banget ya. Karena banyak banget orang yang bilang kita itu harus menerapkan gitu, selalu menerapkan apa yang kita pelajari dalam suatu buku. Tapi menurut gue enggak. Enggak apa-apa kok. Ketika kita itu hanya ingin membaca untuk memahami sesuatu. Untuk memahami bagaimana sesuatu itu bisa ada. Dan kenapa gitu. Dan apa yang menyebabkannya, dan sangat banyak hal lain lagi yang bisa kita pelajari dari membaca buku. Intinya, teman-teman, menurut gua membaca buku itu bisa memberikan kita perspektif baru bagaimana cara kita itu memandang dunia ini. Dan kita bahkan bisa mempelajari sesuatu yang bertentangan, yang tidak sejalan dengan
pemikiran kita mungkin, atau hal yang kita setujui, dan gak ada salahnya mempelajari hal-hal tersebut. Kenapa ya? Karena dengan kita itu mempelajari hal yang tidak kita setujui mungkin, atau yang tidak kita sukai, kita akan bisa menilai sesuatu dengan lebih objektif. Jadi bukan bias ya, istilahnya teman-teman. Kita nggak bias gitu, kita hanya tidak menyukai sesuatu hanya karena ya kita itu membencinya tanpa alasan yang jelas. Tapi ketika kita itu membaca buku, ya kan kita mencoba memahami. Ketika kita memahami, oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Dan ini menurut gue salah satu super power gitu dari membaca buku. Dan ini gue sangat suka gitu dengan ini. Excited banget setiap hari ya teman-teman. Gue selalu ingin membaca buku. Membaca buku itu adalah salah satu kegiatan yang selalu gue tunggu setiap hari. Selalu gue inginkan. Dan kalau gue misalnya nggak bisa gitu, dalam suatu hari tertentu membaca buku, gue akan sangat merasa bersalah. Ya setidaknya gue 30 menit sehari gue pengen gitu membaca. Jadi kesimpulannya teman-teman, intinya ya membaca itu punya sangat banyak manfaat, dan gue pengen bukan cuman gue doang yang merasakan sensasi ini gitu, merasakan rasa luar biasa ini dari membaca buku gitu. Jadi gue pengen orang lain merasakan hal yang sama seperti gue, bisa mendapatkan perspektif baru, cara memandang dunia yang baru ketika kita memahami hal-hal di sekitar kita. Kita tahu, oh ini ternyata seperti ini gitu, karena ada ini. Itu rasanya luar biasa menurut teman-teman. Dan gue pengen setiap orang itu merasakan hal ini, bukan hanya diri gue. Jadi manfaat membaca buku itu banyak. Selain kita bisa menerapkan apa yang kita dapat dari buku yang kita baca, kita juga bisa mendapatkan suatu perspektif yang baru, suatu ilmu yang baru, dan suatu pemahaman yang baru. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya yappingnya ya teman-teman. Ya, di sini video ini gue cuman mengutarakan ya hal-hal yang pengen gue utarakan, hal-hal yang pengen gue sampaikan, dan hal-hal baik menurut gue yang pengen banget katain kepada teman-teman semua, pengen gue bagikan tentang buku ini. Karena buku ini, membaca buku itu udah jadi bagian dari hidup gue teman-teman. Udah bertahun-tahun gue nerapin terus membaca buku, kebiasaan membaca buku ini. Dan selain itu juga gue memang ada menulis gitu. Tapi awalnya itu adalah membaca. Dari membaca gue menulis, akhirnya gue ngembangin kebiasaan-kebiasaan lain lagi yang baik ya teman-teman. Ya intinya membaca buku udah bikin hidup gue jadi lebih baik lagi. Dan gue pengen hidup teman-teman juga bisa menjadi lebih baik dari membaca buku. Siapa tahu bisa kan? Kenapa nggak dicoba aja dulu gitu. Baik teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini membagikan suatu hal kepada teman-teman yang bermanfaat, silahkan di like, silahkan juga komen, diskusi di bawah teman-teman. Gue sangat menantikan komenan dari teman-teman. Gue bakal jawab sebisa gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.